Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Pada video kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, sosok dua orang pemuda yang latar belakangnya masih muda, tapi beliau memiliki mindset yang luar biasa dan sudah memulai berbisnis, teman-teman. Dan beliau juga bukan lulusan kuliah S1, S2 bukan, tapi hanya lulusan SMA. Siapakah beliau? Setelah yang satu ini. Oke guys, siapakah beliau? Yaitu selamat datang Pak Hendrik dan Pak Kigen. Jadi dua sosok pemuda yang luar biasa, masih usia 20 tahun, betul ya Pak ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu Pak, sekarang kegiatannya ngapain Pak Kigen? Kali ini di saat pandemi corona mungkin banyak orang yang stay at home atau mungkin anak kuliah sekarang semua pulang dari Jakarta, pulang ke kota masing-masing atau Surabaya, semua pulang ngumpul di rumah. Nah kalau Pak Kigen ini ngapain? Kalau boleh saya tahu, Pak, bisa diceritakan. Halo teman-teman ya, perkenalkan nama saya Kigen. Kebetulan memang seperti yang diceritakan Pak ini, usia 20 tahun dan memang sekarang saya sudah tidak kuliah lagi. Jadi kalau belajar dari rumah saya sudah tidak lakukan itu, tapi work from home alias bekerja dari rumah ya teman-teman. Yang saya lakukan di masa pandemi corona ini rata-rata yang mengembangkan bisnis saya sih Pak. Apalagi bekerja dari rumah, berarti fokusnya lebih ke online. Jadi memiliki mindset berbisnis. Betul. Kalau Pak Yanti gimana Pak? Kalau saya pribadi memang untuk stay at home sendiri saya isi dengan luangkan waktu saya untuk berbisnis di rumah karena Produktif Pak ya? produktif, tetap produktif meskipun di rumah tetap produktif ya. Karena saya pribadi juga sudah menjalankan pola work from home ini sejak 1,5 tahun yang lalu. Luar biasa seperti bisnis. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa Pak Hendrik sama Pak Kigen ini kok nggak kuliah? Mungkin bisa ceritakan ke teman-teman ini. Kalau dari saya teman-teman, kebetulan latar belakang saya kok bisa berhenti kuliah dulu, saya ceritakan dulu. Dulu ekonomi keluarga saya ini oke-oke aja Pak, masih sampai SMA, kuliah semester 1 itu masih bisa dibilang masih oke. Nah semenjak kuliah semester 2 saya ekonomi keluarga agak Goyang ya? agak goyang ya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah teman-teman. Ini alasan memutuskan ini untuk berhenti sendiri atau disuruh Pak? Sendiri Pak. Sendiri ya? Karena Oke. memang saya lihat kondisi keluarga saya juga gimana kalau apa goncang kan kelihatan Pak. Ya, Apalagi ini guys ya, nggak Betul. gampang. Anak muda punya kesadaran tingkat tinggi, melihat ekonomi keluarga sudah mulai agak zona merah ya. Kalau sekarang ya bahasanya zona merah atau zona hitam ini ya. Beliau memutuskan untuk oke, saya berhenti kuliah, saya berbisnis. Gitu. Lanjut Pak. Nah, kebetulan bisnis yang saya pilih adalah Komunitas Komunitas. di mana kita menjadi reseller untuk produk-produk consumer good, kebutuhan sehari-hari, ada skincare juga dan kesehatan. Seperti itu Pak. Tadi Pak Kigen ya. Kan dari Pak Yanti ini, saya mau tanya lagi. Ya. Pak, kalau kita tidak dicukupi oleh orang tua, kan ini nggak bisa kuliah ya. Betul. Perasaan apa Pak? Perasaan pertama apakah mungkin ada kecewa atau iri sama temennya lain, mungkin bisa Iya. diceritakan. Yang namanya manusia ya, apalagi usia muda, wajar kalau kita itu dendam, iri dan sebagainya. Karena melihat teman-teman ya seusia saya Semua dicukupi ya. semua dicukupi, bahkan mereka kuliah sampai luar negeri dan sebagainya. Tapi kok saya malah putus kuliah. Betul. Nah, kan untuk awalnya saya memang merasa iri, tapi setelah itu saya tersadarkan setelah menonton videonya Pak Chandra Putra Negara, yaitu di Success Before Wah, ini seperti kita bertiga ini Iya. pakai kaos ini. Tapi Iya. yang Anda belum punya harus punya. Lanjut Pak. Betul. Saya lihat di YouTube bahwa memang Pak Chandra katakan hidup itu jangan mengeluh terus, ya. Karena apa? Ketika Anda menuntut itu nggak ada kemajuan berarti di dalam diri Anda. Justru seorang yang calon orang sukses itu mereka dilahirkan dari kondisi kepepet biasanya. Betul, kepepet. Nah, kebetulan saya juga dari kondisi kepepet, tapi saya mau berubah. Dan kenapa kok saya akhirnya tersadar? Karena Pak Chandra pernah bilang dari kecil ya, dari lahir begitu kita lahir sampai usia sebesar ini, usia 17 tahun, biasanya kita masih dicukupi. Betul ya Pak ya? Kita dari kecil lahir disekolahkan di sekolah yang terbaik dan sebagainya.
Tapi pernah nggak terpikir Anda ini sudah dicukupi tapi kok masih minta terus? Nah, akhirnya perkataan Pak Chandra itu yang tersentak di pikiran saya. Alhasil saya putuskan untuk saya tidak meminta spesial uang dari orang tua saya, dan alhasil minimal Pak Chandra pernah berkata, kalau Anda nggak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga, minimal Anda jangan jadi beban keluarga. Ya, betul. Dengan apa? Dengan tidak meminta uang orang tua atau mandiri secara finansial. Luar biasa guys ya, Anda harus tiru memiliki gini. Kesuksesan ini menurut saya bukan masalah Anda punya ide bagus, ya perlu salah satunya punya ide, tapi yang penting Anda harus punya hati yang besar dulu, hati yang bagus. Oke, lanjut Pak. Di saat pandemi corona ini, apakah menurut Pak Fikri sama Pak Yanti, komunitas di sini adalah solusi yang tepat? Mungkin bisa dikatakan, kan kita tahu nih, banyak semua orang sekarang lagi bingung. Bahkan saya dengar juga di PHK, pabrik PHK orang, ya kan, brand-brand besar, saya nggak sebut namanya, itu banyak menutup gerai 400 toko, 500 toko. Nah, apakah solusi yang tepat komunitas Yes? Menurut Pak Yanti dulu deh. Menurut saya komunitas Yes ini sangat tepat saat pandemi corona ini ya. Kenapa? Karena bisnis di komunitas Yes, reseller di perusahaan Pak Chandra itu sudah terhubung dengan namanya dunia online. Karena apapun bisnisnya di masa pandemi ini, kalau mau bertahan harus connect dengan yang namanya internet atau dunia online, dunia digital. Kalau online aja pasti mati, betul ya? Betul. Nah, sedangkan komunitas Yes ini kita sudah terintegritas dengan online ini sudah dari 2 tahun yang lalu mungkin. Jadi menurut saya tidak ada bedanya saat pandemi ini bisnis di komunitas Yes sangat berjalan luar biasa. Apalagi memang kita bergeraknya di bidang kebutuhan kesehatan, produk kesehatan, customer goods, dan kebutuhan sehari-hari. Alhasil di masa pandemi ini juga omsetnya sangat luar biasa. Oke. Karena semua orang butuh yang namanya kesehatan. Semua orang sadar kesehatan. Oke guys ya, jadi Anda harus melihat satu peluang yang jeli dan modal kecil, betul Pak. Ketika modal kecil tapi Anda bisa memiliki bisnis yang besar dan Anda menggandeng bekerja sama, kolaborasi dengan satu channel YouTube terkecil, itu sukses di marketing. Oke, lanjut lagi Pak. Kemarin kan bulan Maret kita habis ke Thailand ya, jalan gratis. Perasaannya apa Pak Giga? Yang dulu mungkin buat paspor aja nggak pernah, ya kan? Tapi sekarang kok bisa ke Thailand gratis ini? Kebayang nggak kalau nggak dari komunitas Yes? Gimana Pak Giga, bisa ceritakan? Kalau dari saya memang kebetulan kan belum pernah keluar negeri sama sekali teman-teman. Semenjak bergabung ke komunitas Yes, fokus kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun saya bisa mencapai salah satu impian saya, yaitu keluar negeri, yaitu negara pertama Thailand kemarin. Betul. Ya. Jadi sebelum saat kita ke Bangkok, saya juga pertama kali buat paspor bersama komunitas Yes ini. Oke. Rasanya pasti sangat senang sekali, dan juga kita di luar negeri ini bisa belajar hal baru juga Pak. Ya. Yang tak ada di Indonesia, mungkin kebudayaannya, terus situasi kotanya kan beda lah kalau di luar negeri sama di Indonesia. Jadi kita bisa belajar hal baru juga sambil traveling. Dan luar biasanya teman-teman, 2 sosok pemuda ini, beliau juga mencapai peringkat manajer yaitu di komunitas Yes. Nah, saya cerita sedikit nih teman-teman. Kalau saya dulu sempat magang ya, praktek kerja di hotel. Kalau Anda ingin menjadi manajer di hotel itu Anda butuh waktu 10-15 tahun. Nah, kalau Anda sekarang usia 30, Anda lamar di hotel, Anda jadi manajer 15 tahun, sudah 45 tahun, tapi ini anak muda ini 20 tahun sudah jadi manajer. Luar biasa bukan? Sangat luar biasa ya. Jadi bisnis adalah harus Anda memiliki kendaraan yang tepat. Oke? Dan mungkin ada nggak tips-tips pesan untuk teman-teman semua dari Pak Kendrick ini Pak? Nah, kalau untuk tips untuk teman-teman semua ya, se-Indonesia, pesan saya Anda harus move on, jangan hanya mengeluh ya. Memang kondisi pandemi ini dikatakan presiden pun ekonomi minus dan sebagainya. Tapi kalau Anda fokus ke sana terus, Anda mengeluh terus, Stres ya. akhirnya Anda Anda tidak stres. bisa melakukan apa-apa. Betul. Padahal peluang ini banyak sebenarnya. Ya betul. Alhasil apa? Kalau Anda mengeluh terus, imun Anda turun, income Anda juga turun. Nah, Nah ini betul. sangat berbahaya sekali. Nah enaknya apa di komunitas Yes? Imun di sini kita sudah disediakan, income pun sudah disediakan. Karena kalau Anda punya imun tapi nggak punya income, sama aja kelaparan pasti. Ya. Tapi kalau Anda punya income nggak punya imun, ya Anda nanti bisa kena COVID ya. COVID-19. Ya, jadi menurut saya untuk pesan teman-teman juga segera move on, jangan mengeluh di situasi ini aja, jangan berkutat di situ-situ ada. Coba lakukan hal baru,
cari hal baru yang bisa produktif dan bisa mengubah hidup Anda ke depannya. Seperti itu. Kalau dari Pak Iken gimana Pak? Oke, kebetulan saya kan memang dalam memulai bisnis itu awalnya saat semester 1 kuliah kurang lebihnya. Nah, saya mau pesan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman mulai bisnis mungkin dianggap aneh sama temannya teman-teman ya. Jadi mungkin kok biasanya nongkrong bareng, biasanya main Jadi langsung tiba-tiba jarang keluar, jarang jarang ya. ngumpul, malah jualan terus atau mungkin bangun bisnisnya masing-masing. Saran saya teman-teman, fokus dengan impian teman-teman ya, nggak usah pedulikan omongan orang lain. Kenapa? Omongan orang lain, omongan tetangga yang nyinyir nggak bisa nyukupi kebutuhan kita juga. Betul. Kalau kita kelaparan dia juga ngasih uang kita. Betul, Gitu. betul. Jadi tetap fokus aja. Betul. Oke, Karena dengan fokusnya kita, ya kita bisa mencapai impian kita satu persatu daripada ngurusin nyinyiran teman-teman, ya malah tambah down dan malah akhirnya nggak maju seperti itu. Luar biasa. Bagaimana kalau bangsa Indonesia besar ini anak mudanya memiliki mindset seperti dua pemuda ini, saya yakin bangsa ini maju pesat. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan. Semoga teman-teman terinspirasi dan saya juga punya pesan untuk teman-teman. Sekolah itu penting tapi tidak cukup. Kenapa? Karena dua sosok pemuda ini dia bukan tidak mau kuliah, tidak, tapi karena dia memang berhenti kuliah karena kondisi ekonomi dan ternyata dia juga bisa sukses. Betul ya? Jadi sekolah itu penting tapi tidak cukup, apalagi di era new normal semua balik ke rumah. Jadi semua online. Kayaknya lebih kita mikir dua kali, ya betul. Kayaknya saya berhenti kuliah dari dulu lebih cepat aja ya. Jadi karena kan kita tahu bahwa kondisi corona ini mengubah kehidupan normal kita menjadi new normal. Oke? Jadi semoga Anda semua terinspirasi, termotivasi. Jika Anda menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan komen yang positif. Dan jangan lupa share video ini ke banyak orang. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan salam kita. Selalu salam hebat, Luar luar biasa. biasa.